Pernahkah kalian mengalami situasi seperti ini? Kalian sedang berbicara dengan seseorang, merasakan percakapan berjalan biasa saja, tetapi tiba-tiba lawan bicara terlihat tidak nyaman. Atau mungkin kalian pernah merasa bingung karena kebiasaan seseorang terasa sangat berbeda dari yang biasa kalian temui. Padahal, tidak ada yang berniat menyinggung, tidak ada yang ingin membuat masalah. Lalu, mengapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya sederhana, perbedaan budaya. Salah paham karena budaya. Begini cara komunikasi menyatukan perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Idris Ardi Pakpahan dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Budaya memengaruhi cara kita berbicara, berpikir, bertindak, bahkan cara kita memahami sebuah pesan. Di dunia yang semakin terhubung seperti sekarang, pertemuan dengan berbagai budaya bukan lagi sesuatu yang jarang terjadi. Kita berinteraksi dengan teman dari daerah lain, bekerja dengan orang yang memiliki kebiasaan berbeda, bahkan berkomunikasi dengan masyarakat dari negara lain melalui layar ponsel. Nah, karena itulah, memahami antar budaya menjadi keterampilan yang sangat penting, bukan hanya untuk menghindari kesalahpahaman, tetapi juga untuk membangun hubungan yang lebih baik di tengah keberagaman. Bayangkan, seorang mahasiswa dari Sumatera yang baru pertama kali kuliah di Jawa. Nah, di daerah asalnya, berbicaranya dengan suara yang tegas dianggap sebagai hal biasa. Namun ketika ia berada di lingkungan baru, beberapa orang menganggapnya sedang marah. Nah, di sisi lain, ia merasa bingung karena teman-temannya sering berbicara dengan nada yang sangat halus dan tidak langsung menyampaikan maksudnya. Tidak ada yang salah, mereka hanya disebarkan dalam budaya yang berbeda. Hal-hal kecil seperti intonasi suara, cara menyapa, cara bercanda, hingga cara menyampaikan kritik ternyata dipengaruhi oleh budaya tempat seseorang tumbuh. Ketika perbedaan itu tidak dipahami, kesalahpahaman mudah sekali terjadi. Apa itu komunikasi antar budaya? Nah, komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran pesan antara individu atau kelompok yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Namun, komunikasi antar budaya bukan hanya soal biasa. Lebih dari itu, komunikasi antar budaya adalah kemampuan untuk memahami cara orang lain melihat dunia, karena setiap budaya memiliki norma, nilai, kebiasaan, dan cara berpikir yang berbeda. Nah, ketika kita mampu memahami pemahaman tersebut, komunikasi menjadi lebih efektif dan hubungan menjadi lebih harmonis. Kesalahpahaman yang sering terjadi jika kita memahami orang lain, mari kita lihat beberapa contoh sederhana. Nah, seseorang menganggap datang tepat waktu adalah bentuk penghormatan, sementara di tempat lain, keterlambatan beberapa menit dianggap hal yang masih wajar. Ada budaya yang menganggap kontak mata sebagai tanda kepercayaan diri, namun ada juga budaya yang menganggap tatapan langsung terlalu lama sebagai tindakan yang kurang sopan. Bahkan, sebuah senyuman bisa memiliki makna yang berbeda. Bagi sebagian orang, senyum adalah tanda keramahan. Bagi yang lain, senyum bisa menjadi cara untuk menyembunyikan rasa tidak nyaman. Nah, inilah mengapa pemahaman budaya sangat penting dalam berkomunikasi. Karena seringkali yang menimbulkan konflik bukanlah kata-kata yang diucapkan, melainkan perbedaan cara menafsirkan makna di balik kata-kata tersebut. Indonesia adalah contohnya. Betapa pentingnya komunikasi antar budaya itu. Dengan lebih ratusan kelompok etnis dan bahasa daerah, Indonesia merupakan salah satu negara paling beragam di dunia. Di satu sisi, keberagaman ini menjadi kekayaan yang luar biasa. Namun di sisi lain, keberagaman juga menuntut kemampuan untuk saling memahami. Bayangkan jika setiap orang hanya menganggap budayanya yang paling benar, bayangkan jika setiap perbedaan selalu dijadikan alasan untuk saling menyalahkan, tentu persatuan akan sulit terwujud. Oleh karena itu, komunikasi antar budaya menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai perbedaan menjadi sebuah kekuatan bersama. Kunci sukses komunikasi antar budaya. Lalu, bagaimana cara membangun komunikasi antar budaya yang baik? Pertama, belajar mendengarkan sebelum menilai. Seringkali kita terlalu cepat menyimpulkan tanpa memahami latar belakang dari orang lain. Kedua, menghargai perbedaan. Tidak semua orang harus berpikir dan bertindak seperti kita. Perbedaan bukan ancaman. Perbedaan adalah
kesempatan untuk belajar. Ketiga, hindari stereotip. Tidak semua orang dari daerah tertentu memiliki sifat yang sama. Menilai seseorang berdasarkan prasangka hanya akan mempersempit cara pandang kita. Keempat, bersikap terbuka atau adaptif. Semakin terbuka kita terhadap orang lain, semakin mudah kita membangun hubungan yang positif. Dan yang terakhir, gunakan empati. Cobalah melihat suatu situasi dari sudut pandang orang lain. Karena memahami tidak selalu berarti setuju, tapi memahami adalah langkah pertama menuju Pada akhirnya, komunikasi antar budaya bukan hanya tentang berbicara dengan orang yang berbeda. Komunikasi antar budaya adalah tentang menghargai keberagaman, membangun rasa saling percaya, dan menciptakan hubungan yang menarik. Di tengah dunia yang semakin terhubung, kemampuan memahami budaya lain bukan lagi sekedar kelebihan, melainkan kebutuhan. Nah, karena semakin kita mengenal perbedaan, semakin kita menyadari bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki tujuan yang sama. Kita ingin dipahami, kita ingin dihargai, dan kita ingin hidup berdampingan dengan damai. Maka, mari jadikan komunikasi sebagai jembatan, bukan tembok. Mari jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk terpecah. Karena keberagaman bukanlah masalah yang harus diselesaikan, melainkan anugerah yang harus dirayakan. Saya Idris Sardi Pakpahan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.